Hari ini kita punya dua SUV 7 penumpang yang sama-sama lagi cari perhatian di jalanan Indonesia, Ceritigo 8CSH dan Mitsubishi Destinator. Yang satu datang dari Tiongkok dengan gaya Eropa dan fitur segede gaban, yang satu lagi dari Jepang tapi bawa nama baru yang katanya bakal jadi pesaing berat Innova Zenix. Dua-duanya bilang mereka cocok buat keluarga, tapi kita tahu nggak semua SUV keluarga itu cocok dibawa ke tukang sayur sambil muter balik di gang sempit. Ceritigo 8CSH ini datang dengan tampang yang makin kalem tapi tetap gagah, kayak abang-abang gym yang udah tobat. Interiornya mewah, mesin 1,6 turbo yang katanya sih rasa 2,0, dan fitur-fitur ADAS yang bikin mobil ini lebih pintar dari mantan kamu. Tapi, mampukah dia bersaing sama Mitsubishi Destinator yang bawa mesin 1,5 turbo, desain futuristik, dan nama yang jujur aja agak kedengeran kayak karakter di film Transformers? Nah, daripada debat di kolom komentar sambil ngeteh, mending kita bahas satu persatu. Mulai dari performa mesin, desain eksterior, interior yang katanya sih bisa bikin betah mertua, sampai fitur-fitur canggih yang bikin Anda ngerasa nyetir spaceship. Siapin cemilan, colok headset, karena ini bukan cuma komparasi biasa. Ini duel antar SUV turbo dan hybrid yang lagi cari jodoh di garasi Anda. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari Ceritigo 8CSH. Mesin utama yang dipakai Tigo 8CSH ini adalah 1,5 liter turbo. Disambung motor listrik yang hasilnya bikin total tenaga gabungan mencapai 243 PS dan torsi 525 Nm. Transmisinya pakai 1 DHT Super Hybrid, bukan CVT biasa, dan ini bikin sensasi tarikannya lebih natural, tapi tetap halus. Ada 3 mode berkendara, listrik murni, hybrid, dan sport. Mode EV-nya bisa jalan sampai 90 km, cocok buat bolak-balik rumah kantor sehari-hari tanpa nyalain mesin bensin. Dan kalau digabung total, klaim konsumsi bahan bakarnya tembus 76 km per liter. Gokil! Secara desain, tampang depannya bisa dibilang lebih dewasa dibanding SUV Cina lain. Grill besar penuh aksen piano black, LED DRL-nya tipis dan tajam, plus lampu utamanya sudah matriks LED. Ada kesan modern tapi nggak norak, cocok buat eksekutif muda sampai bapak-bapak sultan. Dari samping proporsinya manis. Siluet SUV tulen dengan velg 18 inci, garis bodi yang mengalir dari depan ke belakang, dan ada garnish krom tipis yang nggak lebay. Roof rail beneran fungsional, bukan cuma pemanis. Di belakang, lampunya full LED dengan desain menyambung dari kiri ke kanan ala-ala SUV Eropa modern. Ada spoiler, diffuser bawah, dan tulisan Ceri besar di tengah. Kesan premiumnya dapat dan nggak kelihatan murahan sama sekali. Begitu buka pintu, Anda disambut sama interior yang surprisingly mewah. Material soft touch hampir di semua panel, desain dashboard clean, dan ada 2 layar gede. Satu buat instrumen cluster digital, satunya lagi infotainment 15,6 inci dengan resolusi 2,5K yang benar-benar bening. Jok depan udah pakai ventilat seat plus pijat elektrik, dan ini bukan gimmick. 3 baris tempat duduknya lega, baris kedua bisa sliding, dan akses ke baris ketiga masih manusiawi. Headrestnya juga ada speakernya loh. Head unitnya didukung chip Snapdragon 8155 setara tablet flagship, jadi buka menu nggak ada lag. Ada Android Auto dan Apple CarPlay, suara keluar dari 12 speaker,
ambient lighting, dan wireless charging 50 watt super cepat. Kalau semua jok ditegakkan, ruang bagasi masih cukup buat koper kabin. Tapi kalau jok baris ketiga dilipat, bagasi jadi luas banget. Ada banyak laci dan tempat penyimpanan, termasuk pendingin kecil di konsol tengah. Cherry nggak pelit fitur. Tigo 8 CSH ini sudah dilengkapi ADAS lengkap, mulai dari Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitor, sampai Emergency Braking dan 360 derajat kamera. Canggih! Pakai disc brake di keempat roda, suspensi belakang sudah multi-link 5-link, dan dual mesh flywheel di transmisinya bantu mengurangi getaran. Ini bukan SUV keras ala ladder frame, lebih ke arah nyaman tapi stabil. Port chargingnya di sisi kiri, bisa pakai AC charger umum. Waktu pengisian dari 20-80% sekitar 2,5 jam. Ideal buat nge-charge malam hari di rumah tanpa repot nyari stasiun cepat. Setirnya sudah tilt dan teleskopik, posisi duduk commanding view, kaca besar, dan visibilitas ke depan belakang enak. Sensor dan kamera bantu banget buat manuver di parkiran sempit. Kalau dibandingin sama SUV Jepang sekelas Fortuner atau CR-V, Cherry ini menang di teknologi dan efisiensi. Tapi tentu belum punya after sales sekuat rival Jepang. Tapi buat early adopter yang cari mobil beda, ini bisa jadi pilihan menarik. Cherry Tiggo 8 CSH nunjukin kalau mobil hybrid nggak harus mahal dan membosankan. Dia datang dengan desain oke, fitur segambreng, performa jempolan, dan efisiensi gokil. Kalau Cherry bisa jaga kualitas dan layanan, SUV ini bisa jadi game change di segmen hybrid 500 jutaan. Berikut adalah Mitsubishi Destinator. Langsung aja kita mulai dari yang bikin penasaran mesinnya. Mitsubishi Destinator ini ditenagai mesin 1,5 liter turbo MIVAC berkode 4B40, tenaga tembus 163 PS dan torsi 250 Nm. Angka yang sama kayak CR-V Turbo, tapi dengan harga yang lebih masuk akal. Karakter tenaganya linear banget, nggak terlalu meledak-ledak tapi juga nggak lemot. Dipadukan dengan CVT yang udah disetel responsif. Secara desain mukanya, ganteng maksimal. Lampu depan sudah full LED dengan DRL menyatu di grill akrilik yang ngasih kesan futuristik dan premium. Di bawahnya ada bumper yang tegas lengkap dengan underguard warna silver buat ngasih efek SUV tangguh. Grillnya sendiri kelihatan padat dan elegan, mirip gaya X-Force tapi lebih maskulin. Geser ke samping, kita bisa lihat siluet yang proporsional banget. Velg 18 inci two-tone dengan desain palang sporty plus cladding hitam di sekitar fender bikin tampilan makin kekar. Ground clearance-nya 214 sampai 244 mm untuk ultimate. Buat jalanan Indonesia yang suka iseng kasih polisi tidur, mendadak ini jelas aman. Bagian belakangnya juga nggak kalah cakep. Lampu belakangnya pipih ala T-shape. Tailgate-nya lebar, cocok buat loading barang besar, dan bumper bawahnya punya aksen silver ala skid plate. Kesan SUV-nya dapat tapi tetap elegan, bukan yang berotot berlebihan. Masuk ke kabin, ini yang bikin kita mengangguk-angguk setuju. Interiornya clean dan modern. Layout dashboard-nya minimalis tanpa banyak tombol fisik, tapi tetap intuitif. Material soft touch di beberapa bagian bikin kabin nggak terasa murahan. Ada ambient lighting 64 warna dan ini SUV pertama Mitsubishi yang pakai ambient kayak mobil Eropa.
Kursinya nyaman dan lebar dengan pengaturan elektrik untuk pengemudi. Baris kedua lega bisa sliding dan reclining, sementara baris ketiga cukup manusiawi untuk anak muda atau orang dewasa di bawah 175 cm. AC triple zone bikin semua penumpang adem merata. Ada panoramic sunroof juga yang bisa dikontrol dari layar, bukan tombol fisik. Gokil! Head unit 12,3 inci jadi pusat kontrol semuanya. Konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay sudah nirkabel dan suara keluar dari Yamaha Premium Sound System. Yes, Yamaha bukan cuma bisa bikin motor, tapi juga bikin audio mobil jadi nikmat di telinga. Fitur banyak, mulai dari auto hold, electronic parking brake, kamera 360, wireless charging, power tailgate, hingga air purifier bawaan pabrik. Untuk ukuran SUV harga segini, fitur-fitur ini bikin rival dari Jepang jadi kelihatan pelit. Sistem keselamatannya juga nggak main-main. Ada paket lengkap Mitsubishi Safety Sensing yang meliputi Adaptive Cruise Control, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, hingga Forward Collision Mitigation. Bahkan ada Leading Car Departure Notification, jadi mobil bisa ngingetin kalau mobil depan udah jalan tapi kita masih sibuk ngaca. Ada 5 driving mode: normal, wet, tarmac, gravel, dan mood. Ini ngasih impresi kalau mobil ini bisa diajak lebih dari sekadar city driving. Emang sih belum all-wheel drive full, tapi ada teknologi all-wheel control yang bantu traksi saat kondisi jalan tricky. Suspensinya disetel khusus buat jalanan Asia Tenggara, dan itu terasa banget. Bantingannya empuk tapi nggak limbung. Jalanan berlubang atau speed bump nggak bikin kabin berisik. Build quality-nya solid, panel nggak ada yang bunyi-bunyian aneh. NVH alias Noise Vibration Harshness juga terkendali. Di kecepatan 100 km per jam, kabin masih senyap. Kaca ganda di depan juga bantu redam suara luar. Di sini terasa effort Mitsubishi menjaga kualitas meskipun unit ini dirakit lokal. Varian yang ditawarkan ada 3, GLS, Exit, dan Ultimate. Harga resmi belum diumumkan saat video ini tayang, tapi estimasi mulai dari 400 sampai 500 jutaan. Dengan segala fitur yang ditawarkan, ini bisa jadi game change di kelas SUV 7-seater. Secara segmentasi, ini mobil berada di tengah-tengah antara Xpander Cross dan Pajero Sport. Bisa disebut sebagai jembatan buat keluarga yang pengen naik kelas dari MPV, tapi belum siap ke SUV ladder frame. Disinilah destinator main cantik. Jadi bisa dibilang, ini SUV murah mewah turbo pertama Mitsubishi dan yang lebih gokil, pertama di dunia debutnya di Indonesia. Bukan Jepang, bukan Thailand, tapi Bekasi, bro. Kalau pabrikan Cina selama ini mimpi basah bikin SUV turbo murah, sekarang gantian Mitsubishi yang kasih mimpi buruk buat mereka. Dan seperti biasa, kalau Anda suka video komparasi kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kami makin semangat ngebongkar mobil-mobil keren lainnya. Oh iya, dari 2 SUV ini, Chery Tiggo 8 CSH atau Mitsubishi Destinator, jika ada yang beri gratis, pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar. Kita pengen tahu mana yang lebih kalian sreg jadi teman mudik, teman nganter anak sekolah, atau sekadar teman pamer ke tetangga.